Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Gagas. Saya di sini akan menjelaskan tentang data link layer. Oke, kita lanjut. Jadi data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang mendeteksi kesalahan dan pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal. MAC address juga diimplementasikan di dalam lapisan ini. Selain itu, beberapa perangkat seperti Network Interface Card, Switch Layer 2, serta bridge jaringan juga beroperasi di sini. Jadi untuk tugas utama dari data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi data mentah dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Jadi sebelum diteruskan ke network layer, lapisan data link melaksanakan tugas ini dengan memungkinkan pengirim memecah-mecah data input menjadi sejumlah data frame, biasanya berjumlah ratusan atau ribuan byte. Nah, terdapat 3 fungsi yang ada di data link layer, yaitu ada layanan yang disediakan lapisan jaringan, framing, dan ada kontrol aliran. Kita mulai yang pertama, yaitu ada layanan yang disediakan lapisan jaringan. Fungsi dari lapisan data link adalah menyediakan layanan bagi lapisan jaringan. Layanannya yang penting adalah pemindahan data dari lapisan jaringan pada node sumber ke lapisan jaringan pada node yang dituju. Jadi tugas lapisan data link ini adalah untuk mentransmisikan byte-byte ke komputer yang dituju, sehingga byte-byte tersebut dapat diserahkan ke lapisan jaringan. Untuk di dalam lapisan jaringan ini ada 3 layanan yang disediakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah layanan Unique Knowledge Connection List. Layanan jenis ini mempunyai arti di mana node sumber mengirimkan sejumlah frame ke node lain yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimnya frame. Sebagian besar teknologi LAN menggunakan layanan Unique Knowledge Connection List pada lapisan data link ini. Dan yang kedua kita ada layanan Acknowledge Connection List yang dikirimkan ke komputer tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. Bila ternyata belum tiba pada interval waktu yang telah ditentukan, maka frame akan dikirimkan kembali. Layanan ini akan berguna untuk saluran unreliable atau seperti sistem nirkabel seperti itu. Dan yang ketiga kita ada layanan Acknowledge Connection Oriented, di mana layanan jenis ini merupakan layanan yang paling canggih dari semua layanan yang disediakan oleh lapisan data link bagi lapisan jaringan. Dengan layanan ini, node sumber dan node tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Selain itu, layanan ini menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima dalam urutan yang benar juga. Sebaliknya, dengan layanan connection list, mungkin saja hilangnya acknowledgement akan menyebabkan sebuah frame perlu dikirimkan beberapa kali dan diterima dalam beberapa kali juga. Sedangkan layanan connection oriented menyediakan proses-proses lapisan jaringan dengan aliran byte yang bisa diandalkan. Kita lanjut aja. Yang kedua itu ada framing. Framing itu untuk melayani lapisan jaringan. Lapisan data link harus menggunakan layanan yang disediakan oleh lapisan fisik. Apa yang dilakukan lapisan fisik adalah menerima aliran byte-byte mentah dan berusaha untuk mengirimkannya ke tujuan. Aliran byte ini tidak dijamin bebas dari kesalahan. Jumlah byte yang diterima mungkin bisa lebih sedikit, sama atau lebih banyak dari jumlah byte yang ditransmisikan, dan juga byte-byte itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Bila diperlukan, lapisan data link juga dapat diserahi tanggung jawab untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang terjadi. Nah, untuk di framing ini ada 4 buah metode yang dipakai dalam pemecahan byte menjadi frame, yaitu yang pertama ada karakter penghitung. Metode ini untuk menggunakan sebuah file pada header untuk menspesifikasi jumlah karakter di dalam frame. Ketika data link layer pada komputer yang dituju melihat karakter penghitung, maka data link layer akan mengetahui jumlah karakter yang mengikutinya dan kemudian juga akan mengetahui posisi ujung frame-nya. Dan yang kedua itu ada pemberian karakter awal dan akhir dengan pengisian karakter.
Metode yang kedua ini mengatasi masalah resinkronisasi setelah terjadi suatu error dengan membuat masing-masing frame diawali dengan karakter DLE, STX, SCII dan diakhiri dengan DLE atau ACTX. Untuk contohnya itu DLE itu seperti data link escape, STX adalah street of text, STX adalah end of text, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada pemberian flag awal dan akhir dengan pengisian bit. Teknik baru memungkinkan frame data berisi sejumlah byte dan mengizinkan kode karakter dengan sejumlah byte per karakter. Setiap frame diawali dan diakhiri oleh pola byte khusus seperti 01110 yang disebut byte flag. Kapanpun data link layar pada pengiriman menemukan 5 buah flag yang berurutan pada data, maka data link layar secara otomatis mengisikan sebuah byte kosong ke aliran byte keluar. Dan yang terakhir itu ada pelanggaran pengkodean fisika layar. Metode yang terakhir hanya bisa digunakan bagi jaringan yang encoding pada medium fisiknya mengandung pengulangan. Misalnya sebagian LAN melakukan encode byte 1 data dengan menggunakan 2 byte fisik. Oke, dan kita lanjut saja untuk yang ketiga itu ada kontrol aliran. Kontrol aliran itu adalah suatu teknik untuk menjamin bahwa sebuah stasiun pengirim tidak membanjiri stasiun penerima dengan data. Stasiun penerima secara khas akan menyediakan suatu buffer data dengan panjang tertentu ketika data diterima. Dia harus mengerjakan beberapa proses sebelum dia dapat membersihkan buffer dan mempersiapkan penerima data berikutnya. Flow control ini juga diatur atau dikelola oleh data link control atau DLC atau biasa disebut sebagai line protocol, sehingga pengiriman maupun penerimaan ribuan message dapat terjadi dalam kurun waktu sesingkat mungkin karena DLC harus memindahkan data dalam lalu lintas yang efisien. Untuk mekanisme flow control yang sering kali digunakan itu dia sering menggunakan stop and wait dan sliding window. Berikut ini kita akan jelaskan kedua mekanisme tersebut. Yang pertama ada stop and wait. Protokol ini memiliki karakteristik di mana sebuah pengiriman mengirimkan sebuah frame dan kemudian menunggu acknowledgement sebelum memprosesnya lebih lanjut. Di mana DLC mengizinkan sebuah message untuk ditransmisikan. Pengujian terhadap terjadi error dilakukan dengan teknik seperti PCR atau Vertical Redundancy Check atau LRC, Longitudinal Redundancy Check terjadi pada event 2. Dan pada saat yang terjadi, sebuah ACK atau NAK dikirimkan kembali untuk ke stasiun pengirim. Itu terjadi di event 3, tidak ada message lain yang dapat ditransmisikan selama stasiun penerima mengirimkan kembali sebuah jawaban. Jadi istilah stop and wait diperoleh dari proses pengiriman message oleh stasiun pengirim, menghentikan transmisi berikutnya dan menunggu jawaban. Yang ketiga ada sliding window control. Jadi sliding window control ini sifatnya inefisiensi dari stop and wait DLC yang telah menghasilkan teknik pengembangan dalam memperlengkapi overlapping antara message data dan message control yang sesuai. Data dan sinyal kontrol mengalir dari pengirim ke penerima secara kontinu, dan beberapa message yang menonjol pada jalur atau dalam buffer penerima pada suatu waktu. Oke, selanjutnya mungkin hanya itu saja penjelasan tentang data link layar dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.